Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian, dan harapan kita semoga ini menjadi tambahan tabungan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian pekan, pergantian hari, itu maknanya semakin menjauhkan kita daripada dunia ini dan semakin mendekatkan diri, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melakukan evaluasi. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu melihat, memperhatikan apa yang telah kamu persiapkan untuk besok. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk besok. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu. Mungkin ya, kita pergi ya, dari jalan Allah, maka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, wa anibu ila rabbikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia di muka bumi ini terlunta-lunta. Tidak membiarkan manusia di muka bumi ini tanpa ada petunjuk. Ya. Sehingga untuk itu Allah pun menurunkan kitab dan mengutus para nabi. Ya. Ini yang ditegaskan dalam Al-Quran, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada aturan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena manusia ini dibekali dengan akal. Ya. Beda sama hewan misalnya. Ya. Hewan tidak perlu ada nabi, tidak perlu ada kitab suci, karena mereka tidak punya akal. Kenapa begitu? Sejahat-jahatnya hewan itu nggak serakah, paling ambil buah berapa makan. Dia nggak punya gudang penyimpanan. Dia nggak punya nggak punya stok harta sampai 7 keturunan. Beda dengan manusia. Manusia dengan akalnya ini, kalau dibiarkan begitu saja akan berbuat kerusakan. Ya. Hutan pun dibabat sama manusia. Ya, padahal bukan nggak boleh hutan itu ditebang, bolehlah sekedar untuk keperluan. Tapi ini tidak. Ya, dieksplorasi habis-habisan. Ya, sehingga yang tadinya buat kepentingan untuk supaya tidak banjir, itu pun dibabat oleh manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu agama ini
agama yang diturunkan Allah ini secara estafet, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin akrab dengan kitab yang diturunkan Allah ini. Kita ingin dekat dengan Al-Quran yang diturunkan Allah ini. Ya. Dan tanda-tanda akrab itu dapat kita lihat dari 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi intensitas. Sejauh mana kita sering berinteraksi, bermuamalah dengan Al-Quran. Kalau umpamanya kita adakan survei kecil-kecilan, ya, kira-kira kapan kita terakhir baca Al-Quran? Kapan Pak terakhir kita pegang mushaf? Ya. Apakah kemarin, atau sepekan yang lalu, atau sebulan yang lalu pegang mushaf? Kalau pegang handphone setiap waktu, tidak perlu ditanya itu. Nah, itu ya. Jadi akrab berarti tidak ada hari yang terlewati tanpa Al-Quran. Kulla yaum, every day. Tiap hari kita bersama Al-Quran. Ya. Itulah namanya tadi akrab dengan Quran. Setiap hari pegang Quran. Setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan lagi sebagai kewajiban yang memberatkan, ya. Karena memang sesuatu amalan itu akan terasa berat, ya, kalau kita menganggap itu beban. Tapi suatu pekerjaan itu atau suatu tugas itu akan terasa ringan kalau kita menganggap itu sebagai kebutuhan. Al-Quran ini beban bagi kita atau kebutuhan kita. Masya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya akrab dengan Quran itu kayak kita punya sahabat karib, kayak kita punya bestie lah gitu. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen duduk-duduk. Adakah kita begitu dengan Al-Quran? Ya. Adakah kita akrab dengan Quran seperti seorang akrab dengan bestinya? Nah, itulah yang kita harapkan jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fenomena tiada hari tanpa tilawah kalau bisa istiqomah. Ya. Al-Quran tidak lagi menjadi kitab pajangan sampai berdebu. Ya, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka. Itu dia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ketika menyampaikan ini, saya tidak mau hanya sekedar normatif saja, ya, himbauan saja. Tapi saya masuk kepada hal yang spesifik. Gimana caranya? Ya, seseorang sehendaknya memiliki waktu yang sakral untuk Al-Quran ini. Kita ada waktu yang sakral. Misal setelah subuh, setelah subuh 15 menit waktu untuk baca Quran. Gak boleh diganggu, ya, gak boleh dikalahkan. Ya, khususan pada subuh 15 menit. Atau kalau tidak, qablan naum, sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur harus baca Quran, apapun yang terjadi. Ya, mau gunung meletus, mau langit runtuh, mau terjadi apa, pokoknya ini nggak bisa diganggu. 15 menit sebelum tidur harus baca Quran, harus begitu, Pak. Ya. Kalau nggak bisa, Allahumma paksain, dipaksakan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang sudah akrab dengan Quran itu, dia akan merasa kehilangan. Jika suatu hari terlewat tanpa membaca Al-Quran, kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Ya, kayak manusia lah.
pergi. Kalau ketinggalan handphonenya gimana? Lupa bawa handphone, wah. Atau lupa bawa dompet. Ya. Saya ingat Pak, waktu dulu di masa-masa pesantren itu, kita punya Quran mushaf kecil itu, yang mushaf cetakan Madinah. Tapi sekarang udah hampir nggak ada itu, ya, yang kecil itu. Itu selalu ada di saku itu. Nah, selalu bersama kita. Kalau sekarang tidak lagi karena sudah ada Quran digital ini kan, yang ada di handphone. Tapi itulah fitnahnya, itulah ujiannya, dan itulah cobaannya. Nah, apa dalilnya dari Al-Quran? Dalilnya dari Al-Quran adalah watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Surah Al-Kahfi ayat 27. Apa kata Allah? Watlu, dan bacalah. Ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu. Ya, watlu ma uhiya ilaika min rabbika, dari Tuhanmu. Jadi itu perintah, instruksi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita membaca wahyu yang telah diturunkan Allah itu. Ya, memang dalam tafsir At-Tabari dikatakan watlu itu artinya ikuti sebenarnya. Maknanya ikuti. Ikutilah, turutilah, patuhilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, begitu maknanya. Namun kalau tafsir Al-Bukhari kita lihat, di sana dijelaskan bahwa watlu itu iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, apa yang diwahyukan kepadamu. Jangan biarkan Quran kita berdebu. Jangan biarkan Quran kita itu tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka. Nah, jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti melihat kepada hadis juga begitu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Qur'an. Fa walladhi nafsi bi yadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli bi iqaliha. Ta'ahadu itu terus-terusanlah kamu, ya, menjaga bacaan Al-Qur'an kamu. Memang menghafal Quran itu bersusah payah. Tapi kalaupun kita sudah hafal, apakah itu akan terus? Tidak. Kecuali kalau kita menjaganya, kecuali kalau kita murojaahnya. Makanya kita harus murojaah terus. Itu pesan Nabi. Makanya Nabi SAW hafal Quran kan? 30 juz Nabi itu hafal. Bagaimana tidak hafal? Tiap malam itu yang dibaca. Nabi itu baca Qur'annya dalam sholat tahajud. Kadang 5 juz satu malam. Ya. Pernah satu ketika Nabi sholat sendiri, tiba-tiba Ibnu Mas'ud sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Selesai juz 1 kata Ibnu Mas'ud, mudah-mudahan beliau ruku ini. Udah nggak tahan, kaki udah gemetaran Pak, selesai 1 juz. Ternyata lanjut Pak juz 2. Ya, ternyata lanjut sampai habis surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Baqarah selesai, ya, rukuk, tapi tidak lanjut ke Ali Imran sampai akhirnya sampai selesai An-Nisa rakaat kedua. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita dengan kitab sucinya. Para sahabat juga begitu. Akrab mereka dengan Quran, ya, senantiasa berinteraksi dengan Quran. Itu dia kepada ikhwan. Kita dalam hadis lain dikatakan seperti itu, ya. Maka menekankan menjaga interaksi agar tidak lupa. Itu dimensi yang pertama. Kalau akrab dengan Quran itu kita lihat dari aspek interaksinya gimana. Kita kalau kita tanya kepada diri kita hari ini, ya, interaksi kita dengan Quran itu
setiap hari kah? Atau hanya sekali 3 hari? Atau hanya sekali sepekan? Atau mungkin juga sudah sebulan kita tidak menyentuh mushaf? Nah, itu Pak, pertanyaan yang harus kita selesaikan jawabannya di dunia ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu, akrab dengan Quran itu adalah dimensi emosionalnya. Apakah hati kita ini memiliki keterikatan dengan Al-Quran? Seseorang dikatakan akrab jika hatinya bergetar atau merasa tenang saat mendengar atau membaca Al-Quran. Ya. Dalam Quran ada idza dzukirallahu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Kalau dibacakan Quran itu hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Karena kecintaannya kepada Quran. Ya. Karena keagungan Al-Quran, karena kebesaran Al-Quran, karena merasa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita mau bikin mobil gampang, masih ada buku petunjuknya. Ya, dari Korea ada, dari Jepang ada, Amerika ada. Ya. Kalau kita mau bikin mobil listrik bisa, dari Cina juga ada. Tapi kalau kita mau mendapatkan hidayah dan petunjuk, kalau kita pengen masuk surga dan kita selamat dari api neraka, dan kita hidup di dunia bahagia, di mana kitabnya? Apa yang harus kita baca? Yaitu Al-Quran, Al-Quranul. Jadi Al-Quran ini menjadikan hati orang-orang yang beriman itu bergetar. Al-Quran ini menjadi tempat pelarian pertama saat sedang sedih. Ya. Orang kalau sedih kadang makan. Kalau sedih sekarang nonton. Kalau sedih sekarang mungkin jalan-jalan. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, kalau dia sedih, yang pertama kali dia lakukan, dia buka Al-Quran. Dia pergi berwudu, ya. Kemudian dia baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu apabila dibaca akan melahirkan ketenangan, ketentraman. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akrab berarti terjadi komunikasi dua arah antara hamba dan penciptanya. Saat membaca ayat tentang surga, dia tersenyum. Makanya mungkin Pak, kalau kita baca Quran itu bukan hanya membaca teks Arabiknya, tapi kita baca juga terjemahannya. Kita baca tafsirnya. Banyak Pak tafsir-tafsir yang singkat. Kita bisa baca tafsir Al-Muyassar. Ya. Itu langsung to the point. Langsung ini maknanya begini. Tujuan daripada ayat ini seperti ini. Yang diinginkan dari kamu seperti ini. Kalau kita baca tafsir Al-Muyassar, ya. Setahu saya digital pun ini sudah ada. Ya. Tinggal di download di internet banyak. Jadi supaya apa? Supaya kita ketika mendengarkan cerita-cerita tentang surga di dalam Quran, kita pun tergugah, kita pun termotivasi, kita pun bersemangat untuk menggapainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah menemukan jawaban. Fenomena di mana seseorang merasa ayat itu ya seolah-olah sedang berbicara langsung mengenai masalah yang dia hadapi. Oh, ini dia lagi apa? Pikirannya tidak tenang, jiwanya tidak tenang, atau dia merasa bahwa dia sedang lalai beribadah karena kesibukan dunia, ya kan? Lalai beribadah karena
perdagangan, lalai beribadah karena kesenangan. Dia dapatkan jawabannya dalam Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa dia? Kamu lalai, kata Allah. Ya, kamu terlena. Oleh apa? At-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan memperbanyak kekayaan. Kapan kamu mau berhenti? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu diarah ke kuburan. Ya, sehingga kamu dimasukkan ke liang lahat, barulah kamu mau berhenti. Jawab. Ketika dia mau cari modal buat usaha, ya, di depannya ada bank, ada pinjol, pinjaman online, tentu saja dengan sistem riba. Dia dapatkan jawabannya dalam Al-Quran apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika dia sedang galau, ketika dia sedang gelisah, maka dia baca Quran. Kenapa? Dalam Quran dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk menyembuhkan pikiran yang galau, ya, menyembuhkan hati yang tidak tenang, menyembuhkan pikiran yang gelisah. Al-Quran lah menyembuhkan pikiran yang ragu akan kebenaran agama, ragu akan jalan ini, ragu akan ini, maka kita tinggal baca Quran, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Nah, jadi kita begitu, Pak. Karena kita tuh ada apa-apa sedikit pegang HP. Kenapa? Karena HP itu memberikan dopamin namanya. Dopamin itu apa? Kesenangan sesaat. Ya, memang enak, tapi sesaat. Setelah itu nanti hilang enaknya. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah kesedihannya. Sedangkan kalau kita baca Quran tadi, mungkin agak sulit sedikit di awal, tapi setelah itu yang tersisa adalah keberkahannya dan pahalanya serta ketenangan jiwanya. Jadi Al-Quran itu sebagai penenang atau memberikan ketenangan kepada kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan di sini, itu tadi dimensi bagaimana keterikatan hati kita dengan Quran. Jadi kalau kita tanya kepada hati kita, apakah kita itu sudah dekat dengan Al-Quran sedekat kita dengan handphone kita? Itu pertanyaan yang bagus, ya. Apakah kita kalau pergi dari rumah ketinggalan handphone kita? Wah, gitu. Gimana kalau kita ketinggalan dalam sehari tidak baca Quran? Lalu bagaimana kalau sampai sepekan? Lalu bagaimana kalau sampai sebulan? Lalu bagaimana kalau sampai 6 bulan tidak pernah membaca Al-Quran? Atau membaca Quran tunggu datangnya bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang ketiga adalah dimensi intelektualnya. Akrab itu kalau ngomong itu nyambung, kan? Kenapa orang bisa akrab dengan bestinya? Karena kalau ngomong tuh nyambung, Pak. Apa yang diomongkan bestinya itu dia nyambung. Apa yang diomongkan itu di bestinya itu nyambung juga. Nah, apa yang dibicarakan oleh Al-Quran kita nyambung kan? Makanya kita perlu baca Quran. Kita perlu baca tafsirnya. Kita perlu baca terjemahannya. Kalau memang kita tidak bisa berbahasa Arab. Tapi saya yakinlah bapak-bapak semua pasti bisa bahasa Arab. Ya kan Pak? Bisa nggak Pak bahasa Arab? Bisa lah. Kalau nggak bisa sholat.
sholatnya kan harus bahasa Arab. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada indeks Al-Quran, ya, daftar isinya Al-Quran ada. Ayat ini membicarakan ini, ayat ini membicarakan ini, semua ada. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah dimensi implementatif. Implementatif itu maksudnya pengamalan kita terhadap Quran sejauh mana. Jadi saya bilang tadi, akrab dengan Quran itu bukan hanya baca Quran saja, tapi sejauh mana juga kita mengamalkan Al-Quran. Ya, seperti Aisyah menyifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang datang ke rumah Aisyah bertanya, ya, kaifa kana akhlaqu Rasulillah, bagaimana akhlaknya Nabi? Dijawab oleh Aisyah, kana akhlaqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Semua perintah yang ada di dalam Quran itu ada dalam kepribadian Nabi, ada dalam budi pekerti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling ideal, yang paling kuat dalam menjalankan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada larangan ghaddul basar misalnya, ketika ada perintah untuk ghaddul basar, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik seekor keledai gitu ya. Nah, di belakangnya diboncenglah Ibnu Abbas. Ya. Kemudian ada orang bertanya, gadis gitu, cantik gitu. Ya. Pas Nabi lagi ngobrol sama perempuan itu, Ibnu Abbas ngintip dari belakang. Begitu ngintip ke belakang, ke kanan kepalanya Ibnu Abbas, Nabi bergeser kepalanya ke kanan. Begitu ke kanan dia ke kiri lagi, Nabi pun bergeser. Supaya apa? Supaya dia tidak melihat perempuan cantik ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nabi yang paling utama menjalankannya. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Ya, Masya Allah. Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik sama istrinya, dan akulah manusia yang paling baik sama istrinya, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika ada perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling adil di muka bumi. Ya, beliau tidak pandang bulu, ya, dalam penegakan hukum. Ya, bahkan ketika beliau mengatakan apa? Lau anna Fatimah binti Muhammadin sariqat laqata'a Muhammadun yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka Muhammad akan memotong tangannya dengan sendiri. Nabi Muhammad adalah orang yang paling adil. Beliau adil terhadap istri-istrinya. Masya Allah. Sudah ada jadwalnya. Hari ini harus di sini, harus adik di sini. Waktu beliau sakit, ya, berharap supaya bisa di rumah Aisyah, karena supaya dirawat. Beliau tidak semena-mena. Beliau mengatakan, aina ana ghadan, besok aku di mana? Kata Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai-nilai dalam Al-Quran jujur, sabar, syukur, adil, sudah menyatu dalam perilaku sehari-hari. Itu Pak. Apakah kita jujur dalam muamalah? Itu. Apakah kita menjaga lisan kita dari bohong, dari kata-kata kotor, ya kan? Apakah kita sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, ya kan? Berarti itu wa aqimus sholat, ya kan?
Apakah kita baik kepada keluarga-keluarga dekat? Sebab Allah mengatakan apa? Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah haknya kaum kerabat. Nah, jadi itu tadi dimensi implementatif, dimensi pengamalan kita terhadap Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran itu dilihat dari segi pengamalannya juga. Karena banyak juga orang tilawahnya sudah juara tingkat kecamatan, juara tingkat kabupaten, juara tingkat apa? Saya dulu Pak belajar di Mesir itu, tapi nggak apa-apa, saya ceritakan ini sebagai ibroh aja. Jadi kita tuh belajar namanya Ma'had Al-Quran, Ma'had Quran. Jadi Ma'had Quran itu belajar qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu sekolahnya totalnya itu 2 tambah 3 tambah 4. Ya berapa? 2 tambah 3 5 tambah 4 berapa? 9. Jadi 9 tahun Pak baru selesai di situ. Untuk masuknya di tes hafal Quran 30 juz. Dari juz 1 sampai juz 30, walaupun lompat-lompat. Nah, waktu itu ketika sedang ujian, itu gurunya datang ke meja saya. Kata dia, "Buktikan. Kamu tulis jawabannya seperti ini, yang ini jawabannya seperti ini, yang ini jawabannya seperti ini." Saya pusing. Kita belajar Quran kok diajari nyontek? Kok diajari nyontek? Padahal beliau ini hafal Quran 30 juz. Beliau ini bahkan mengerti ilmu qiraat sab'ah. Di situ saya sadar, ternyata orang yang bacaannya bagus, tilawahnya bagus, ilmu tafsirnya juga bagus, belum tentu bisa mengamalkan Al-Quran. Walaupun itu tadi oknumnya, itu segelintir saja. Banyak di Mesir itu ulama-ulama yang hafal Quran dan mengamalkan Quran dengan baik, tapi ini segelintir saja. Makanya di sini ada dimensi implementasi, bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dalam Quran dikatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lihat surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kamu jalan yang paling lurus. Artinya dalam urusan apa saja, ya, cara Al-Quran, metode Al-Quran itulah yang paling lurus. Ya, bagaimana kita dengan orang tua? Cara Quran yang paling bagus Pak, apa? Wabil walidaini ihsana. Itu cara Quran. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bukan cara barat. Cara barat apa? Orang tua kalau udah tua diantar kemana? Diantar ke panti jompo. Orang tua kalau udah tua di barat sana ditelantarkan. Anaknya tidak peduli. Kemudian apa? Dalam urusan paling bagus, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah seseorang menafkahi istrinya dengan kemampuannya. Beda-beda Pak uang nafkah itu. Kalau penghasilannya 100 juta, masa dikasih 1 juta sebulan? Ya kan? Jadi itu cara Al-Quran memperlakukan manusia paling bagus. Maka dikatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan metode terbaik dalam urusan apa saja. Oh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kamu utang piutang sama orang, dicatat enggak Pak? Harus dicatat Pak.
Ya, Pak, saya mau pinjam uang. Baik. Berapa? 75 juta. Ya udah kita saya kasih cash. Saya kasih cash 75 juta. Enggak boleh. Sebaiknya harus dicatat. Oh, Bapak hari ini saya catat ya Pak ya. Bapak pinjam uang dari saya 75 juta. Dibayar kapan? Ya. Bayarnya cash. Tanggalnya tanggal kapan? Harinya hari apa? Dibilang sama dia, "Alah Bapak kayak nggak percaya aja sama saya." Bukan nggak percaya, justru percaya. Kalau nggak percaya, saya nggak ngasih pinjaman sama Bapak. Tapi ini perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu berinteraksi, bermuamalah dengan hutang piutang, faktubuh, maka catat. Oh, bagaimana cara Al-Quran tentang warisan? Lidzakari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Oh, gimana kalau istri durhaka? Ada ayatnya. Oh, gimana kalau anak durhaka? Gimana? Ada ayatnya. Semua ada di dalam Quran. Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, jikalau Quran hanya diletakkan di rak dan berdebu, itu namanya tamu asing. Jika Al-Quran dibaca setahun sekali saat Ramadan, itu namanya kenalan. Tapi jika Quran dibaca setiap hari, direnungkan maknanya dan dijadikan standar perilaku, itulah yang disebut dengan akrab bersama Al-Quran. Kita sama Quran itu mau sekedar kenalan, mau sekedar dia tamu asing di rumah kita, atau dia teman akrab kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Quran itu sebagai teman akrab. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena dia nanti akan datang mensyafaatkan engkau pada hari kiamat. Ya. Jangan cuma baca Yasin. Yasin Quran lah itu ya. Tapi Quran itu bukan hanya Yasin. Ya. Baca Quran, Iqra'ul Quran. Saya Pak, tradisi orang Mesir yang saya cerita. Mesir itu tiap pagi mereka baca Quran. Jadi gini, setiap ada sholat subuh, mereka nanti bikin halaqah keliling. Ada sekitar 10 orang gitu ya kan, baca Quran bergantian, satu halaman satu orang gitu. Udah tua-tua, rata-rata orang-orang pensiunan Pak. Hampir seluruh masjid di Mesir itu mereka punya halaqah ya. Orang-orang itu baca Quran. Setelah itu mereka pergi kerja, pergi beraktivitas, pergi kemana, besok baca Quran lagi gitu. Tiap hari mereka sampai khatam 30. Bagus itu tradisi mereka. Itu yang saya bilang tadi, bisa fardhi, bisa jama'i, artinya bisa dilakukan itu secara personal dan bisa dilakukan secara kolektif gitu. Karena bahkan kalau kolektif itu lebih mudah karena saling mengingatkan. Nah, ketika nanti ada yang nggak datang, Bapak bulan di mana ya? Jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan dia ini, ditelepon lah. Gitu. Masya Allah. Kayaknya orang Mesir itu kalau lagi marah, bertengkar di jalan, nanti bilang temannya sebelah, "Sholli ala Nabi." Udah sholawat kepada Nabi. Dibilang sholawat aja udah hilang marah. Nah itu Pak. Jadi perumpamaan Quran tadi, kalau hanya dirak sampai berdebu, itu namanya tamu asing. Kalau dibaca setahun sekali, itu namanya kenalan. Tapi kalau Al-Quran itu dibaca setiap hari, direnungkan maknanya dan dijadikan standar perilaku, itulah yang disebut dengan akrab dengan Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada tantangannya. Ketika kita mau akrab dengan Quran itu ada tantangannya Pak. Setan tidak akan tinggal diam.
Maka tantangan yang pertama, tantangan mental, perasaan tidak punya waktu. Kenapa nggak baca Quran? Nggak ada waktu, nggak sempat. Yang benar Pak, nggak sempat. Ini adalah tantangan paling umum. Banyak yang merasa jadwalnya terlalu padat untuk sekedar membaca Quran 15 sampai 30 menit sehari. Gak diminta baca Quran itu sampai 3 jam, sampai 4 jam. Itu untuk waliullah, ya. Untuk orang-orang yang udah hebat lah ilmunya. Kita nggak usah, sedikit-sedikit aja, ya. 15 menit, 15 menit, sampai 30 menit, udah sehari. Itu aja udah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Apa akar masalahnya? Quran diletakkan di waktu luang. Jadi baca Qurannya itu kalau sempat. Kalau dibikin baca Quran itu kalau sempat, enggak ada sempatnya, Pak. Jadi dia dalam prioritas itu dia ditaruh di paling bawah. Jadi sisa-sisa waktu. Kalau ada sisa, kalau nggak ada ya udah. Nah, kalau mau bisa baca Quran itu, letakkan dia di atas. Number 1, nomor 1 baca Quran. Nomor 2 mau buka handphone, mau scrolling, mau apa silakanlah, selama tidak melanggar. Tapi jadikan Quran itu nomor 1. Dan ini ada rahasia, Pak. Ketika kita menjadikan suatu itu nomor 1, baik baca Quran, ibadah, zikir atau apapun, maka pekerjaan itu akan terasa ringan. Bukan hanya terasa ringan, bahkan terasa nikmat dan terasa manis dan indah. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kelompok manusia yang mendapatkan manisnya iman, nikmat. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun dan dari siapapun. Kalau sudah Al-Quran itu, baca Quran itu lebih kita cintai dari apapun dan dari siapapun. Kita jadikan dia prioritas dan kita jadikan dia nomor 1, maka baca Quran itu bukan lagi terasa seperti beban, tapi dia merasa terjadi seperti kebutuhan kita. Kita akan menikmati. Bapak mungkin heran, kenapa bisa Imam Syafi'i menyelesaikan khatam Quran kulla yaumin, setiap hari 30 juz? Kenapa? Karena dia menjadikan itu sebagai prioritas utama. Ada yang menarik lagi, Pak. Ini kan pekerjaan saya banyak. Kalau saya baca Quran nanti kerjaan saya terbengkalai. Tidak, justru sebaliknya. Justru dengan baca Quran itu Allah turunkan keberkahan kepada waktu kita. Yang tadinya kita tidak bisa konsentrasi, maka pikiran kita itu akan menjadi konsentrasi. Yang pekerjaan biasanya kita lakukan 5 jam bisa terselesaikan dalam 1 jam, atau bahkan lebih cepat dari itu dengan membaca Al-Quran. Dulu begitu kata orang, kamu nggak usah ngapal Quran. Kalau kamu ngapal Quran nanti pelajaran lain terbengkalai. Ternyata tidak, Pak. Rata-rata orang yang hafal Quran itu 30 juz, dia pula yang ranking 1 di kelas. Itu fenomena. Lihat aja di mana-mana begitu. Yang hafal Qurannya paling banyak, dia yang paling ranking kelasnya. Apalagi ilmu-ilmu agama, hafal Quran itu ilmu lughahnya, bahasanya, kosakatanya, kemudian nahwunya, kemudian sorobnya, kemudian ilmu balaghahnya, semua dapat di sini. Nah, jadi solusinya gimana? Mengubah pola pikir dari membaca saat sempat menjadi menyempatkan diri untuk membaca. Jangan membaca Quran itu kalau sempat, tapi sempatkanlah membaca Al-Quran. Sempatkan, bagi waktu. Dari 24 jam itu sisihkan setengah jam saja. Gak usah banyak-banyak. Kalau udah mantap yang setengah jam ini mau ditingkatkan ke 1 jam boleh. Nah, Bapak dan Ibu,
Tantangan kedua, ini tantangan. Kayak saya bilang tadi, saya tidak mau membicarakan ini secara normatif, sekedar himbauan aja, baca ayatnya, baca hadisnya, tapi saya masuk kepada teknis juga. Tantangan yang kedua spiritual, hati yang terhijab. Oh, ternyata yang membuat kita susah baca Quran itu adalah dosa-dosa kita. Kemudahan berinteraksi dengan Quran bergantung pada kebersihan hati. Masya Allah. Kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih. Bersih dari apa? Bersih dari pikiran kotor, bersih dari dosa dan kemaksiatan. Maka kata Utsman, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih, dia tidak akan pernah cepat, dia tidak akan kenyang dari membaca kalamullah. Kenapa? Kalau kita baca Quran baru setengah halaman udah langsung mau tutup, udah mau langsung berhenti, udah langsung gelisah. Boleh jadi hati kita kotor. Maka kata Utsman, "Lau taharat qulubuna," kalau hati kita bersih Pak. Maka kata Utsman bin Affan, "Ma syabi'at min kalami rabbina." Dia tidak akan pernah kenyang dari membaca kitabullah. Orang kalau belum kenyang kerjanya apa, Pak? Makan terus. Seperti orang minum air lautan. Makin diminum makin haus. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mata, maksiat lisan, maksiat hati dapat menciptakan noda yang membuat aktivitas membaca Quran terasa berat dan membosankan. Itu dia. Efeknya seorang mungkin lancar membaca buku berita berjam-jam. Orang mungkin bisa scrolling HP berjam-jam, nonton ini berjam-jam, lihat ini berjam-jam. Tapi baca Quran setengah jam saja tidak tahan. Kenapa? Karena hatinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tantangan lagi. Tantangan intelektual, kendala bahasa Arab, ya kan? Gimana? Makanya kata seorang Al-Imam At-Tabari kalau nggak salah, dia bilang apa gini? Ajibtu liman qara al-Qur'ana wa lam yafham ma'nahu. Aku heran bagi orang yang baca Quran tapi dia tidak paham maknanya. Kaifa yaltaddu bihi? Bagaimana dia menikmati? Bagaimana dia merasakan nikmatnya bacaan Quran itu kalau dia tidak paham? Nah, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Tabari. Jadi banyak yang membaca Quran terasa kering karena ia tidak memahami artinya. Muncul perasaan bahwa saya hanya membaca sesuatu yang saya tidak mengerti sehingga motivasinya turun. Ya kan? Motivasinya turun. Solusi gimana? Menggunakan mushaf terjemahan berkata atau membaca tafsir singkat seperti tafsir Al-Muyassar atau Al-Jalalain. Sekarang bisa lah Pak, tinggal di googling aja. Googling apa penjelasan tafsir ayat surah Al-Isra ayat 4, baca aja. Ya kan? Sekedar baca boleh, tapi kalau ada yang mengganjal di pikiran, nanti tanyakan ke guru, tanyakan ke ustaz. Tetap harus berguru, nggak boleh googling itu sebagai rujukan. AI itu sebagai rujukan nggak boleh. Ya, kita harus ngaji, ilmu kita itu harus bersanad, itu dia, harus bersanad, Pak. Nggak boleh ilmu itu tidak bersanad. Dari mana dapat kamu ini? Dari Google. Dari mana dapat kamu ini? Dari AI. Dari mana dapat kamu ini? Dari, nggak boleh. Tapi kalau sekadar untuk dibaca, silakan. Nah, makanya di situ ditulis AI mungkin saja membuat kesalahan. Tapi banyak benarnya, ketimbang salahnya lebih banyak benarnya itu. Mungkin salahnya cuma 1-2. Maka oleh karena itu baca dulu. Ketika nanti ada pengajian ketemu dengan ustaz, ada mengaji ustaz ini gimana? Sekarang udah gampang, Pak.
Ilmu itu gampang sekali, yang susah itu mengamalkannya. Jadi untuk mengatasi kendala bahasa dan pemahaman tadi, saya itu S3 di UI. Banyak referensi itu yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris saya lemah. Terus waktu lagi TOEFL itu cuma dapat 300 rendah waktu. 300 enggak, ujian aja 300 gitu ya. 300. Tapi saya bisa membaca kitab berbahasa Inggris itu. Dengan apa? Saya ambil nanti teks bahasa Inggrisnya, saya masukkan ke AI. Tolong terjemahkan dengan bahasa yang mudah, asik pula lagi. Saya baca. Bisa saya baca. Bahkan bisa saya menulis, menjadikan itu sebagai rujukan, menjadi makalah, menjadi ini bisa. Kenapa saya yang tidak mengerti bahasa Inggris ini bisa membaca referensi Inggris? Ya kan? Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang tidak begitu mengerti bahasa Arab, tinggal copy paste aja teks Arabnya itu, tafsir Al-Muyassar misalnya. Ya kan? Gimana ini bahasa Arab katanya? Udah copy paste. Masukkan ke AI, tolong terjemahkan dan buat dengan bahasa yang asik, menarik. Wah, itu Bapak nggak habis-habis nanti. Saya gitu, ketagihan terus. Itu baca itu. Kenapa? Karena paham. Ada buku Fazlur Rahman misalnya, Islam and Modernity. Saya baca itu. Bisa. Bahasanya bahasa Inggris. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi zaman sekarang udah bisa diatasi, Pak. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi ini kendala nomor 3 ini udah bisa terselesaikan. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu susah. Harus ngaji nahu sorot, ya kan? Belajar iqra, belajar apa? Itu susah banget. Itu butuh waktu. Saya juga lama belajarnya dulu, harus hafal matan durumiyah, harus belajar kawakib durriyah, harus belajar alfiyah Ibnu Malik, harus belajar matan bina wal asas, harus belajar ini. Itu bertahun-tahun supaya bisa bahasa Arab. Kalau sekarang gampang. Nah, jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ini memang sengaja dibuatkan Allah di akhir zaman ini, ya, supaya kita bisa mendapatkannya. Jadi tantangan nomor 3 ini saya bilang ini bukan tantangan lagi. Ini sudah bisa diselesaikan. Tapi sekali lagi, jangan mengandalkan ini. Tetap aja harus datang kepada guru. Atau mungkin pakai pembanding lah. Ketika ada yang meragukan, coba lihat pembandingnya dari yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan terakhir ini, tantangan teknologi dan distraksi digital. Gadget dan media adalah kompetitor utama dalam memperebutkan hati kita. Ini kompetitor kita. Al-Quran ini itu. Gadget kita, handphone kita. Yang merebut hati kita itu siapa? Gadget kita, handphone kita. Jadi akar masalah scroll media sosial memberikan kepuasan instan. Itu yang saya katakan tadi, dopamin. Sementara berinteraksi dengan Al-Quran membutuhkan ketenangan dan konsentrasi tinggi. Kalau nonton itu kan nggak perlu konsentrasi, ya. Lagi ngantuk paling enak nonton itu. Tapi kalau baca Quran ini, pikiran harus tenang, jiwa harus tenang, konsentrasi harus baik. Jadi fenomena seringkali dia kadang baca Quran di aplikasi HP, tapi berakhir dengan membuka notifikasi WhatsApp dan Instagram. Itu berarti sebenarnya paling baik baca Quran ini bukan di handphone. Paling baik pakai mushaf gitu, Pak. Paling baik pakai mushaf. Cuma kadang-kadang godaannya saya itu suka kalau baca Al-Quran itu sampai sekarang juga ada ayat yang nyangkut, yang kayak saya kurang paham artinya, kurang paham maknanya. Saya googling aja, ini apa maknanya? Tolong jelaskan. Tolong ini asal usul katanya apa? Sampai ke akar-akarnya bisa kita dapat. Daripada kita cuma scrolling aja, ya, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Nah itu, masya Allah, ya. Jadi kita memang hidup di zaman modern, kita hidup memang di zaman AI, ya, di zaman Google, di zaman Instagram, memang tidak bisa dihindari. Saya sudah bilang tidak sulit untuk menghindarinya. Nah, maka kita justru kalau bisa menjadikan sebaliknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Mungkin itu saja dulu jamaah masjid hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini menambah kedekatan dan keakraban dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa, memanjatkan doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pembimbing kita dan sebagai petunjuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.